Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Saya Ahmad Amri Amiruddin, CGP angkatan ke-7 Kota Makassar, asal sekolah SMA Negeri 13 Makassar. Adapun sebagai fasilitator saya yaitu Pak Alimin, pengajar praktik Pak Asri, dan saya sebagai CGP angkatan ke-7 Kota Makassar, Ahmad Amri Amiruddin. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 kali ini mengangkat tujuan pembelajaran khusus, yaitu di mana calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Kita masuk pada materi restitusi. Restitusi idealnya selalu diterapkan di sekolah demi membangun kondisi yang layak murid dapatkan dan rasakan, bukan hanya pada murid saja, namun kepada seluruh sivitas yang ada di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Jika pada lingkungan sekolah yang hanya suasana hukuman dan konsekuensi saja yang diterapkan, tanpa ada upaya membangun kondisi restitusi, jika murid berbuat kesalahan, maka kemajuan sebuah sekolah tidak akan berjalan. Bahkan murid akan menjadi tertekan dan upaya peningkatan prestasi tidak maksimal. Karena restitusi juga merupakan upaya membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan murid, namun untuk belajar dari kesalahan yang diperbuat. Restitusi dilakukan agar murid bisa belajar dari kesalahan yang dibuat dan motivasi dari dalam murid untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Restitusi memperbaiki hubungan. Dalam restitusi, jika guru mengaplikasikan kepada murid yang mungkin memiliki perilaku yang menyimpang, dan guru sudah berada pada level tidak suka kepada murid yang memiliki perilaku menyimpang ini, maka mungkin murid dapat memperbaiki hubungan dengan gurunya. Ciri berikutnya, restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi adalah sebuah keadaan yang seorang guru dapat mengambil langkah tersebut demi memperbaiki motivasi dan rasa bersalah siswa terhadap kesalahan yang dibuat. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, seorang guru hendaknya dapat membangkitkan motivasi murid agar dia menyadari kesalahan yang diperbuat sehingga ada motivasi intrinsik yang terbangun. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Siswa dapat menyadari dari sebuah restitusi adalah perbuatan keliru yang telah dilakukan, sehingga murid dapat mengetahui kebutuhannya dan kebutuhan orang lain. Kemudian ciri yang terakhir, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Murid dapat belajar untuk dapat mengubah dan kecenderungan untuk berbuat semau murid saja, sehingga dia dapat mengetahui bahwa yang hidup di dunia bukan hanya dia saja, namun terdapat orang lain yang sehingga mengharuskan untuk bersosialisasi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Murid akan menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga murid akan fokus kepada penguatan karakter yang dimilikinya. Oke, itulah tadi beberapa ciri restitusi yang saya bahas atau yang saya sampaikan. Mungkin lebih banyak lagi jika kita membuka modul 1.4. Kasus pertama, Fatur adalah seorang siswa kelas 10 SMA IPA. Pada waktu itu sedang mengikuti ujian semester ganjil. Di sela-sela ujian, Fatur kedapatan sama pengawas ujian melihat pekerjaan temannya. Lama diperhatikan oleh pengawas, Fatur pun tidak mengindahkan dari penglihatan oleh pengawas, sehingga si pengawas menghampiri Fatur yang sementara melihat pekerjaan temannya.
Kenapa kerja sama? Assalamualaikum. Siapa nama Kak? Fatur. Dari kelas mana ini Fatur? Di kelas 10 SMA MIPA. Oke. Tadi waktu ujian saya dapat menoleh ke teman tak kita lihat. Kenapa? Apa kira-kira yang bikin menoleh? Kenapa bikin menoleh? tidak tahu jawabannya. Oh, tidak tahu jawabannya. Oh, tidak tahu jawabannya. Oh, jadi lihat kayaknya teman tak. Kira-kira waktu dapat sih bagaimana kita rasa? Ya, harus dipanggil ketahuan itu. Oh iya, jadi artinya kita sadari jadi bahwa ada kayak rasa takut, rasa panik kalau kedapatan. Ternyata saya dapat di tadi. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya ujian berikutnya lagi, usahakan kalau malam itu belajar ini memang baik-baik. Dia belajar bagaimana. Oh, tidak belajar. Oh, jadi berarti karena tidak belajar, jadi kita lihat bukunya teman-teman. Lain kali kira-kira masih mau diulang? Tidak di. Oh ya. Jadi tipsnya ini kalau malam, misalkan kita belajar baik-baik, ya nanti kalau ujian ini kalau memang tidak dipahami bisa bertanya sama pengawasnya. Kalau misalnya masih saya pengawas bisa bertanya sama saya bahwa saya tidak paham soal ini, nanti mungkin bisa dilihat langkah-langkahnya. Oke. Lain kali jangan diulang lagi nih. Oke, terima kasih. Sama. Kasus 2. Setelah ujian selesai, seluruh siswa kembali ke rumahnya masing-masing. Saat saya jalan di koridor dan akan kembali ke ruang guru, saya mendapati seorang siswa bernama Aidam Akbar membuang sampah yaitu tisu bekas di koridor saat sementara berjalan untuk pulang. Kebetulan saya melihat kejadian tersebut. Sontak saya menegur Aidam dan menasihatinya untuk tidak mengulangi kembali membuang sampah sembarangan sambil memberikan restitusi kepada Aidam. Jawabannya balik. Sampahmu ini. Ambil. Semua yang sana sampah-sampah. Salam. Siapa nama tak? Nama saya Aidam Akbar, Pak. Aidam di. Iya. Oh iya, tadi saya lihat di situ buang sampah. Kenapa Iya. kenapa kita buang sampah tadi? Pak, tidak sengaja. Buru-buru juga mau turun ke bawah. Oh iya, oke. Lain kali jangan diulang nah. Oh iya, Pak. Ya karena kan artinya kita kan jaga juga kebersihan di kelas tak. Iya, Pak. Ya. Kalau misalnya nanti ku dapat lagi jalan, kira-kira mungkin lagi ulang itu atau enggak sih? Tidak, Pak. Ya usahakan cari tempat sampah nah. Iya. Langsung dibuang ke situ. Oke, Pak. Oke, kembali Miki. Oke, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur dari kelas S10 SMA MIPA. Setelah saya dinasihati oleh Pak Amri kemarin, saya merasa bersalah telah menyontek dan saya berjanji kedepannya saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan berusaha dengan kemampuan saya sendiri untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Dan saya akan belajar lebih giat lagi untuk mencapai nilai yang baik dan tanpa menyontek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidam Akbar dari kelas 10 SMA MIPA. Setelah mendapat pencerahan dari Pak Amri, saya sadar akan kelakuan saya tersebut, yaitu membuang sampah sembarangan. Saya berjanji untuk tidak membuang sampah sembarangan lain kali dan akan menjaga kebersihan lingkungan ke depannya. Demikianlah tadi pembahasan tugas saya untuk demonstrasi kontekstual model 1.4. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.